Loh kalau berulang-ulang apa nggak bosen? Enggak. Kenapa? Karena dengan tulus, dengan cinta. Iya. Tadi Cinta itu ditunggu. Tipsnya. Pelukan orang tua itu ditunggu. Nasihat yang indah itu ditunggu. Panggilan yang manja itu ditunggu sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV Channel dalam seri Komunikasi Efektif dalam Keluarga, tips agar nasihat kita melekat di hati dan jadi perilaku anak. Pak Jumala, di video kita yang lalu, kita kan baru membahas mengenai 3 tips agar nasihat kita didengar oleh anak. Baru didengarkan. Dan mulai dari yang pertama, tips pertama dimulai dengan cinta. Ya. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka. Yang ketiga, kita masuk ke dunianya. Masuk ke dunianya supaya kita diterimakan. Iya. Lalu dan kemudian kalimat-kalimat kita didengar. Iya, beri nasihat dan nasihat kita bisa didengar. Nah, topik kita kali ini keluarga muda yaitu bagaimana nasihat kita itu bisa melekat di hati. Betul. Gitu ya Pak Jumala. Karena didengar saja belum tentu bisa melekat nasihat itu. Nah, ini ada 3 tips juga ya Pak Jumala ya? Ada 3 tips juga. Monggo ini silakan Pak Jumala untuk tips pertamanya. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan Bu Zakia. Di video kita yang lalu itu baru tips untuk supaya nasihat kita didengarkan. Tapi apakah nasihat kita bisa efektif? Bisa melekat di hati dan bisa menjadi perilaku? Oh, belum tentu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada 3 tips juga. Ya, yang pertama adalah nasihat itu harus diberikan berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya. Jadi terus yang kedua, jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Yang kedua, kita harus bisa menjadi contoh atau dengan contoh. Contohnya ya berulang juga. Nasihatnya berulang, contohnya berulang, bukan sekali contoh. Yang kemudian yang ketiga adalah tempatkan dia pada komunitas yang tepat. Iya. Nah, bahas satu-satu ya. Ya, kita bahas satu-satu yang berulang-ulang. Nasihat yang berulang. Kenapa harus berulang? Karena pengulangan itu mengukir pikirannya, mengukir hatinya. Semakin sering diulang, maka dia akan semakin kuat. Seperti kalau kita di sholat Jumat, itu kan ada ayat yang dibacakan oleh khatib ya. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu diulang-ulang setiap terus Jumat, ya, menerus sepanjang hidup kita. Mengapa? Karena memang sifat orang itu memang minta diulang untuk meneguhkan hatinya. Anak juga begitu. Berarti salah ya Pak Jumala. Kalau saya tuh kadang saya tuh ngomong gini mana? Ini mama sudah bilang ya, ini ya udah berkali-kali ya. Jadi mama nggak mau lagi ya kalau ini ngasih lagi. Nah itu berarti salah ya Pak Jumala ya. Karena memang nasihat itu harus berulang-ulang kan. Dan banyak. Harus berulang-ulang. Kayaknya yang, mohon maaf ya, kayaknya yang banyak mamah deh ini. Iya betul. Kadang kita tuh padahal ini yang ekstrim nih Pak Jumala. Pokoknya kita bilangnya nggak mau mengulang-ulang, malah nggak mau ngulang ya. Tapi itu yang terjadi diulang juga. Iya. Tapi diulangnya tadi Pak. Dan nggak bagusnya diulangnya dengan kemarahan. Nah itu tidak memenuhi syarat kemarin, nggak didengarkan. Kalau nggak didengarkan ya nggak ada efeknya. Betul. Jadi memang pertama berulang-ulang, tapi berulang-ulangnya itu tulus. Yang bagus, berulang-ulang dan yang bagus tulus ya. Iya, berulang-ulangnya dengan tulus. Betul. Bukan berulang-ulangnya itu dengan jengkel ataupun dengan marah. Nah ini yang kita terus ada pertanyaan begini. Latihan nih. Ada pertanyaan, Pak, lo kalau berulang-ulang apa nggak bosen? Enggak. Kenapa? Karena dengan tulus, dengan cinta. Iya. Kembali ke tadi cinta itu ditunggu. Pelukan orang tua itu ditunggu. Nasihat yang indah itu ditunggu. Panggilan yang manja itu ditunggu sama mereka. Oleh karena itu kalau cinta itu kita curahkan, meskipun dalam bentuk nasihat, tetap saja enak dan ditunggu. Oleh karena itu berulang-ulang tidak masalah. Atau kalau kita menyukai ustadz siapa misalnya ya, kan kita putar topik yang sama diputar-putar terus. Iya, diulang-ulang. Bu Zakia suka lagu nggak? Iya, suka. Kenapa suka lagu yang disukai diulang-ulang? Iya, betul. Nggak bosen kita. Sama. Cinta itu kalau dicurahkan itu nikmat. Nah, apalagi kalau curahan cinta dari mamahnya, dari orang tuanya. Ditunggu.
Nasihat ini. juga begitu, kalau diberikan dalam bentuk cinta, ditunggu. Sama ini Pak Jumala, berulang-ulang ini, terkadang orang tua ini memberikan nasihat itu di saat situasi marah atau di saat situasi jengkel. Tetapi berbeda ketika kita memang men-setting nih, kita kepingin memberikan nasihat sesuatu gitu ya, kita memberikan nasihat sebuah perilaku yang baik gitu kan. Itu sudah kita setting by design, maksudnya memang kita akan memberikan nasihat itu berulang-ulang gitu kan. Nah, tapi dalam situasi diri kita yang bukan dalam situasi marah, akhirnya yang terjadi kan kita bisa muncul kreativitas kan Pak. Saya suka kalimat by design. Nah, jadi memberi nasihat itu ada planningnya. Ada planning. Supaya gitu. anak itu mempunyai karakter seperti ini, maka planning saya, nasihatku akan saya berikan setiap hari apa, seminggu berapa kali, di jam berapa, pada saat kapan. Itu sudah ada kesadaran itu Pak Jumala saya lakukan di 2 tahun terakhir ini, dan ternyata ketika kita memberikan nasihat itu memang by planning, memang kita masukkan istilah dalam kurikulum keluarga lah ya. Jadi kita saya punya kurikulum keluarga itu saya masukkan ini, situasinya itu berbeda ketika kita memberikan nasihat itu saat anak salah gitu. Tapi kalau saat anak berbuat salah terus kita memberikan nasihat marah, itu memang tadi yang terjadi pasti bentuk emosi, nasihat kita gitu. nggak nyaman. Emosi kita kan, mama kan sudah bilang, berulang-ulang gitu kan. Tapi kalau kita sudah by design kan pasti kita sudah situasinya udah kita ini kan Pak, hati kita juga sudah kita bahkan atur, kita gitu. tidak emosi pun tetap tidak nyaman karena dia dalam kondisi salah. Iya betul. Jadi kita memberikan nasihat saat dia salah. Beda kalau kita nasihat itu bukan situasi salah ya. Enggak. Berarti Pak, dia sengaja dipanggil atau diajak ngobrol, diajak ngobrol dalam kondisi yang nyaman, yang enak. Iya betul. Begitu. Jadi kuncinya berulang-ulang, dan situasinya juga kalau bisa bukan situasi di saat kita juga emosi kan. Situasinya pun di saat situasi yang memang enak gitu, sama-sama enak, kita orang tua enak menyampaikannya dan anak pun saat itu enak menerimanya gitu kan. Dan di situ secara otomatis berulang akan melekat di hati anak, di pikiran anak gitu ya. Saya ingin memberikan contoh ya ini ya. Anak saya yang terakhir ini kan sedang lulus sarjana. Dan dia sedang mencari pekerjaan. Saya merasa kok agak lambat ya dia mencari pekerjaan itu agak lambat di pikiran saya. Tetapi kalau di orang normal ya belum apa-apa, dia juga baru berapa minggu lulus, belum seberapa. Tapi saya pikir itu saya tidak mencurahkan marah gitu, enggak, sama sekali tidak. Tapi saya akan susun kapan ya dia mau tak ajak bicara. Gini loh Mas, tak ajari Mas caranya Mas. Listing perusahaan-perusahaan yang kamu mau. Apakah mau perusahaan yang level nasional atau multinasional? Listing berapa jumlahnya? Jadi begitu saya berbicara dengan dia itu seperti kepada kawan atau kepada staf saya yang saya suka sama dia. Begitu. Itu yang dewasa. Sekarang yang anak-anak, saya punya contoh juga sama dia. Ya, si kecil saya itu, saya tuh ingin dia segera memiliki cita-cita yang mantap gitu loh. Dan itu saya tanya berulang-ulang, Wan, kamu sebenarnya ingin jadi apa sih, Wan? Itu tidak sekali aku, mungkin lebih dari 10 kali. Pencarian itu saya ajak pencarian, dan ketika saya naik motor, ketika saya sedang makan, ketika saya sedang ngobrol sama dia, Wan, sebetulnya kamu kepingin jadi apa sih cita-citanya? Jadi bisa nyuruh, memberikan nasihat itu dengan cara yang berulang dalam situasi yang nyaman. Dan saya juga punya pengalaman Pak Jumala. Jadi saya ini kan selalu kan pingin anak-anak punya portofolio gitu kan, hasil karya mereka yang walaupun apapun gitu kan. Nah terkadang tuh saya merasa memang tadi ketika dia di saat dia tidak ada, ketika saya situasi hati saya dan ketika saya menyuruhnya itu sudah nggak enak gitu, nggak nyaman. Saya juga nggak nyaman, mungkin anak saya pun saya yakin menerimanya pun nggak nyaman. Tapi ketika by design, memang saya planning pagi hari gitu, saya pengen bertanya ke mereka. Jadi tujuan saya memberikan nasihat itu dengan cara bertanya. Padahal dengan bertanya ini kan hanya biar saya bisa memberikan nasihat, tetapi tidak langsung berulang-ulang nasihat. Ya itu metode gitu. Sekarang yang dipakai begitu, namanya metode coaching. Jadi setiap hari menyuruh buat ini kan. Nah, lalu saya bertanya pada yang nomor 4 itu. Yang nomor 4.
karena seringnya saya tanyakan hal yang sama gitu ya, berulang-ulang, itu yang nomor 4 ini jadi lucu. Mungkin dia setiap pagi itu dia sudah laporan dulu. Belum ditanya dia sudah karena mungkin karena sifatnya tadi berulang-ulang, padahal tujuan saya memang saya ingin memberikan nasihat ke mereka bahwasanya setiap hari itu kita punya plan. Gitu, punya plan apa sih yang mau kita kerjakan hari ini. Tapi kayaknya kalau di nasihat kayaknya kurang ini gitu loh. Kurang bisa keinget. Jadi akhirnya dengan saya jangan cara bertanya tadi gitu. Nah itu satu caranya. Yang kedua juga saya mempraktekkan dengan anak saya yang pertama itu seringnya dengan ngobrol evaluasi kegiatannya hari kemarin. Padahal tujuan saya adalah memberikan nasihat ke dia kalau setiap hari itu harus tuntas pekerjaan ataupun apapun yang kita kerjakan hari itu. Misalkan kita punya target mengerjakan desain gitu ya, harus tuntas. Nah dengan ngobrol akhirnya nasihat-nasihat itu bisa masuknya itu lewat nggak terlihat gitu loh Pak, soft sell gitu. Nah betul yang tadi Pak Jumala sampaikan tadi, dengan akhirnya apa namanya mengulang itu secara tidak sadar mereka pun melekat gitu kan, melekat dan diterima. Dan disampaikan mereka dengan cara yang bagus tadi diterima. Sebelum kita tanya pun, sebelum kita memberikan nasihat pun dia sudah istilahnya karena udah ada pengulangan tiap hari itu kan ya. Betul. Gitu. Jadi keluarga muda memang ini pengulangan ini kita sebagai orang tua ya jangan sampai bosan lah. Karena memang pengulangan ini memang dibutuhkan. Jangan lagi anak-anak. Kita orang dewasa aja harus diulang-ulang. Kita harus diulang-ulang gitu kan. Nah tetapi tadi kalau situasinya nyaman, insya Allah pengulangan pun menjadi asik gitu ya. Nah tips yang kedua adalah dengan contoh. Jadi sama pengulangan juga, tetapi ini dengan tindakan. Tidak cukup kita hanya dengan kalimat, itu tidak cukup. Apalagi kalau kita nyuruhnya ke barat, tindakan kita ke timur, anak jadi bingung. Gitu. Sholat tepat waktu, kitanya juga masih ada kegiatan lain. Benar. Gitu, saat azan. Jadi memang kita memberikan nasihat tapi dengan contoh. Gitu ya. Dan contoh ini tidak selalu kita, tetapi bisa contoh orang lain yang diidolakan. Ya, apakah tokoh agama ataukah guru ataukah. Tapi yang paling bagus kita sendiri. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat. Iya. Ingat ya, kalau pengulangan itu meneguhkan hati. Jadi kalau dia itu melihat orang tuanya itu saja yang dilakukan, dia akan rekam. Anak ini adalah perekam yang sangat hebat. Jadi di samping kalimat-kalimat yang sering didengar itu dia rekam, juga apa yang sering dia lihat dia rekam, dia jadikan contoh. Oleh karena itu tugas orang tua adalah juga dandani dirinya sendiri. Iya, harus kitanya juga berprogres. Bukan hanya nasihati anak, nasihati diri sendiri untuk jadi contoh. Nah itu harus yang pertama itu Pak. Jadi kita nasihatin diri kita sendiri, kita berubah dulu gitu kan, menjadi lebih baik dan kita baru mengajak anak. Cuman begini, jangan khawatir ya sahabat-sahabat keluarga muda. Kalau misalnya kita sendiri kurang bagus, kita kepingin anak kita kan lebih bagus. Enggak masalah. Oleh karena itu tidak cukup hanya contoh saja, tetapi juga verbal, kalimat-kalimat nasihat. Tapi yang terpenting bagi kita adalah effort kita, usaha kita, itu yang kita tunjukkan ke anak, usaha yang arahnya itu selaras dengan apa yang kita nasihatkan. Jadi kita orang tua ini juga ada upaya gitu ya. Orang tua ada upaya, meskipun kalah pinter dengan anaknya. Iya, betul. Setuju itu Pak. Saya harus jujur, saya sama anak saya bahasa Arab lebih pinter anak saya. Si Alban si kecil itu bahasa Arabianya, lughatul Arabianya sudah canggih. Aku belajar sama Bu Zakia lama aja nggak bisa. Jadi memang effort. Jadi nggak masalah. Yang penting tunjukkan effort kita. Meskipun level pandainya pandai anak kita, misalnya gadget jelas pandai anak kita. Iya, lebih tapi kita tunjukkan bahwa gadget ini, kita tunjukkan bahwa gadget ini bermanfaat, tidak hanya untuk gitu game. kan? Anak kita larang nge-game, lah kita sendiri nge-game. Anak kita larang gila gadget. Kita sendiri setiap hari tidak pernah lepas dari gadget. Nah, yang semacam itu berlawanan dengan nasihat. Iya. Jadi memang pengulangan ini harus dengan kata-kata dan juga dengan perilaku. Perilaku ya. Gitu kan. Saya lagi bahwa perilaku kita yang berulang ini dicatat sama dia. Iya. Dan juga bisa kita memberikan cerita-cerita ya Pak.
memberikan nasihat lewat cerita-cerita, mungkin cerita di lingkungan sekitar ataupun cerita tokoh-tokoh yang tadi seperti Pak Jumala sampaikan. Kalau yang ketiga, Pak Jumala? Yang ketiga, tempatkan dia di komunitas yang tepat. Tempatkan dia di lingkungan yang tepat. Ya, kalau kita ingin anak kita itu rajin sholat, ya buat dia berteman dengan anak-anak atau orang-orang yang ahli sholat. Kalau kita ingin anak kita itu pandai berbisnis, ya kumpulkan dia dengan orang-orang yang sudah bisnis. Itu salah satu ikhtiar kita ya Pak? Ikhtiar kita untuk menempatkan. Kata Rasulullah itu kan kalau kita kumpul dengan penjual minyak angin, kita jadi wangi. Kumpul penjual ikan, kita jadi amis. Jadi amis. Jadi lingkungan ini memang sangat mempengaruhi. Iya, jadi kalau kita kumpul orang bisnis, kita jadi pinter bisnis. Iya. Ya, jadi kumpulkan dengan orang-orang yang selaras dengan nasihat kita. Iya. Ada 3 ya berarti ya. Berulang, nasihat berulang, terus contoh yang berulang juga. Jadi nasihatnya berulang, contoh yang berulang, dan kemudian tempatkan di lingkungan yang tepat. Saya kira itu. Demikian keluarga muda, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita jalankan bersama. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.